Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Mela Nurdiali SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait laporan keuangan pada PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk. Sebelumnya izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Cindy Fatia Putri Syahrim dengan NIM akhir 055. Saya Umu Hanifah dengan NIM terakhir 103. Saya Sekar Putri Maharani dengan NIM terakhir 161. Saya Raffi Akbar Syahputra dengan NIM terakhir 272. Oke, yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakang analisis kami yang pertama itu adalah laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan di suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Laporan keuangan juga dapat dikatakan sebagai suatu penyajian yang terstruktur tentang posisi keuangan dan juga kinerja keuangan suatu entitas. Yang kedua, ada akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan serta penganalisisan. Yang ketiga, metode dalam analisis laporan keuangan diklasifikasikan menjadi metode horizontal dan metode vertikal. Analisis kami menggunakan metode horizontal. Metode horizontal adalah metode analisis dengan membandingkan laporan keuangan dalam beberapa tahun, sehingga perkembangan dan kecenderungannya dapat diketahui. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana laporan keuangan PT Garuda Food di tahun 2021 dan 2022. Yang kedua, apakah terjadi kenaikan atau penurunan laba pada tahun 2022 dengan tahun sebelumnya? Dan yang ketiga, bagaimana perubahan nilai pada akun-akun di laporan keuangan tahun 2021 dengan 2022. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui isi dan data laporan keuangan PT Garuda Food di tahun 2021 dan 2022, lalu menganalisis perubahan laba pada tahun 2022 dengan tahun sebelumnya, dan yang ketiga, mengetahui perubahan nilai pada akun-akun di laporan keuangan tahun 2021 dengan 2022. Selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu identitas perusahaan. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman yang terbesar di Indonesia. PT Garuda Food berdiri pada tahun 1990 dengan kegiatan bisnis Garuda Food telah dirintis sejak tahun 1979 oleh pendiri perusahaan melalui PT Tudung Putra Jaya atau TPJ yang merupakan sebuah perusahaan di Pati, Jawa Tengah yang memasarkan produk kacang yang kemudian dikenal sebagai kacang Garuda atau Garuda Peanut. Selanjutnya yaitu ada laporan posisi keuangan. Menurut Mardiasmo, menyatakan bahwa laporan posisi keuangan adalah posisi aktiva, hutang, dan modal perusahaan pada saat atau tanggal tertentu yaitu pada akhir periode. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Menurut Kasmir, menyatakan bahwa laporan laba rugi menunjukkan kondisi usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Artinya, laporan laba rugi harus dibuat dalam suatu siklus operasi atau periode tertentu guna mengetahui jumlah perolehan pendapatan dan biaya yang dikeluarkan, sehingga dapat diketahui perusahaan dalam keadaan laba atau rugi. Selanjutnya itu laporan arus kas. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, pada tahun 2009, PSAK nomor 2 menyatakan bahwa
Laporan arus kas adalah laporan yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan selama suatu periode akuntansi. Yang selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Menurut Kasmir, laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini dan juga menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab berubahnya modal. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2009 menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang memuat informasi tambahan atas hal yang disajikan dalam laporan keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Baik, selanjutnya masuk kepada pembahasan. Nah, di sini ada analisis laporan posisi keuangan. PT Garuda mengalami kenaikan pada setiap akun di dalam laporan posisi keuangan, yaitu dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, dari aset sendiri, total aset lancar dan tidak lancar meningkat sebesar 560 miliar 769 juta 654.174 dari tahun sebelumnya. Nah, ini dikarenakan karena kenaikan aset lancar yang disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, dan juga aset lancar lainnya. Nah, selanjutnya itu adanya penurunan pada aset tidak lancar. Terjadi karena penurunan pada akun aset tetap, aset pajak tangguhan, merek, dan aset tidak lancar lainnya. Nah, selanjutnya ada liabilitas, mengalami kenaikan liabilitas dari tahun sebelumnya dengan selisih sebesar 251 miliar 561 juta 555.375 rupiah. Nah, ini pun terjadi karena ada kenaikan dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjangnya. Selanjutnya ada total ekuitas dari PT Garuda Food. Tahun 2022 itu mencapai 3 triliun 351 miliar 444 juta 502.184 rupiah. Nah, untuk dari total ini tuh dikarenakan kenaikan modal di setor, dikurangi kenaikan saham treasury, dikurangi transaksi dengan kepentingan non pengendali, ditambah dengan selisih falas, dikurangi penurunan akumulasi kerugian aktuarial dalam imbalan kerja, ditambah saldo laba yang dicadangkan dan saldo laba yang belum dicadangkan. Oke, selanjutnya masuk ke analisis laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi ini terjadi kenaikan pada laba bruto, laba sebelum pajak, laba tahun berjalan, dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, untuk laba bruto itu naik sebesar 237 miliar 309 juta 324.166. Nah, kalau laba sebelum pajak itu naik sekitar 66,5%. Nah, untuk laba tahun berjalan atau laba setelah pajaknya itu naik sebesar 521 juta 521 miliar 714 juta 35.585. Nah, untuk penghasilan komprehensif lain juga naik sebesar 11 miliar 991 juta 913.758 dibanding tahun sebelumnya yang mengalami kerugian. Selanjutnya untuk laporan perubahan ekuitas. Yang pertama untuk distribusi kepada pemilik entitas induk, yaitu ada beberapa ekuitas yang mengalami perubahan. Yang pertama, saham treasury. Saham treasury pada tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah karena PT Garuda Putri Jaya membeli saham treasury dengan nilai 2 miliar 909 juta 301.519. Selanjutnya, akumulasi kerugian aktuarial dalam imbalan kerja juga mengalami penurunan.
sebesar 9.162.366.786. Hal ini dikarenakan PT Garuda Food membayar akumulasi kerugian tersebut pada tahun ini. Saldo laba pada tahun 2022 mengalami perubahan juga. Pertama, perusahaan mencadangkan saldo sebesar 2 miliar, sedangkan total saldo yang belum dicadangkan oleh perusahaan sebanyak 204 miliar 18 juta 679.049 saldo tersebut diperoleh dari laba tahun berjalan, dividen tunai, dan penambahan cadangan modal. Untuk kedua, untuk kepentingan non-pengendali, pada tahun 2002 terjadi peningkatan saldo sebesar 95 miliar 459 juta 842.210. Walaupun saldo laba tahun berjalan ekuitas ini tidak sebanyak tahun 2021, tetapi saldo akhirnya lebih besar daripada tahun 2021. Karena pada tahun lalu ada selisih nilai transaksi dengan entitas pengendali yang membuat laba tahun berjalan menjadi lebih sedikit. Total ekuitas per 31 Desember 2022 pada PT Garuda Food sebesar 3 triliun 350 miliar 444 juta 502.184. Selanjutnya untuk laporan arus kas. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Pada data yang telah disajikan, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi menurun sebesar 12,33% dari arus kas bersih aktivitas operasi tahun 2021. Pada tahun 2021, kas yang diperoleh dari kegiatan operasi sebesar 709 miliar 767 juta 241.234 dan menjadi 622 miliar 229 juta 731.268 pada tahun 2022. Hal tersebut dikarenakan penurunan kas yang diperoleh dari operasi dan penurunan penghasilan keuangan yang diterima. Kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Pada data yang telah disajikan juga, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi menurun sebesar 84 miliar 171 juta 339.677 atau sama dengan 16,36% dari kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan kenaikan yang tinggi untuk perolehan harga untuk pembelian aset tetap. Untuk arus kas yang ketiga dari aktivitas pendanaan, pada data yang telah disajikan, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2022, PT Garuda Food membayar utang bank dan dividen lebih besar dari tahun sebelumnya. Dan juga pada tahun tersebut, saham treasury yang dibeli juga tidak sebanyak tahun sebelumnya. Karena di tahun 2022, PT Garuda Food menerima kas dari utang bank. Oleh karena itu, pada tahun 2022 juga, kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk keempat, kas dan setara kas pada awal tahun 2022. Untuk kas dan setara kas pada awal tahun 2022, itu mengikuti kas dan setara kas pada akhir tahun 2021. Yang kelima, kas dan setara kas pada akhir tahun 2022. Kas dan setara kas pada akhir tahun 2022 adalah akumulasi dari kas dan setara kas pada awal tahun 2022 dengan kenaikan bersih kas pada tahun tersebut, yaitu 2022. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Laporan yang pertama itu ada dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, untuk laporan keuangan konsolidasian grup ini disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia dan diotorisasi oleh direksi pada tanggal 27 Februari 2023. Nah, selain itu laporan ini juga disusun berdasarkan konsep harga perolehan dan menggunakan dasar aktual, kecuali untuk laporan arus kas disusun menggunakan
metode langsung dengan pengelompokan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Nah, selanjutnya itu ada perubahan PSAK dan juga ISAK. Nah, untuk perubahannya itu ada penerapan dari standar interpretasi baru atau revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022. Nah, ini tuh tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi perusahaan dan pengaruh yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada amandemen PSAK 22 terkait bisnis kombinasi, ada amandemen PSAK 57 terkait provisi, liabilitas, kontingensi, dan juga aset kontingensi atau kontrak memberatkan biaya memenuhi kontrak. Selanjutnya itu ada penyesuaian tahunan PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Dan yang terakhir itu ada penyesuaian tahunan PSAK 73 tentang sewa. Nah, selanjutnya ini ada kas dan setara kasnya. Untuk kasnya itu ada yang dialokasikan dengan uang tunai dan juga ada yang ditaruh di bank. Nah, untuk totalnya sendiri itu 1 triliun 73 miliar 175 juta 70.556. Nah, untuk kasnya sendiri ini tidak hanya disimpan dengan nilai rupiah saja, tetapi disimpan dengan mata uang asing, yaitu ada euro, dolar, AS, dan juga falas lainnya dengan total 34 triliun 596 miliar 796 juta 225 ribu. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan, PT Garuda Food dapat disimpulkan bahwa aset perusahaan PT Garuda Food mengalami peningkatan pada tahun 2022. Liabilitas dan ekuitas perusahaan PT Garuda Food juga mengalami peningkatan. Untuk ekuitas sendiri, ini disebabkan oleh kenaikan laba bersih perusahaan. Nah, untuk laba bersih PT Garuda Food mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Dan untuk arus kas dari aktivitas operasi PT Garuda Food mengalami penurunan, sedangkan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan mengalami perubahan yang berbeda. Selanjutnya untuk sarannya, berdasarkan hasil analisis laporan keuangan, kami ingin menyampaikan beberapa saran untuk PT Garuda Food. Yang pertama, dengan adanya peningkatan liabilitas, PT Garuda Food dapat mempertimbangkan sumber pendanaan untuk mengurangi resiko keuangan. Yang kedua, PT Garuda Food harus memperhatikan pengelolaan aset tetap dan mempertimbangkan strategi pemeliharaan yang efisien. Dan yang ketiga, PT Garuda Food perlu menganalisis lebih lanjut tentang penurunan arus kas dari aktivitas operasi yang membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Untuk sumber materinya sendiri, di sini kami mengambil 3 jurnal dari situs yang tertera di layar. Oke, baik. Mungkin segitu cukup dari kami. Atas presentasi kami, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.